Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainisa Tayabu dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Dzulkarnain. Nah, sebelum masuk pada penjelasan, saya akan menjelaskan apa sih pentingnya atau faedahnya kita mempelajari kisah-kisah yang ada di dalam Quran atau yang sering kita dengar dengan kisah Qurania. Yang pertama, karena kisah Qurania menjelaskan landasan atau dasar asas dakwah yang mengajak manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati seluruh umat beliau atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenarkan para nabi sebelumnya dan menghidupkan kembali serta melestarikan jejak mereka. Yang keempat, menonjolkan kebenaran atau kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya melalui berita yang beliau sampaikan. Kemudian yang kelima, menyingkap kedustaan ahli kitab dengan hujjah tentang keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan serta tantangan kepada mereka dengan kitab mereka sendiri sebelum diubah. Yang keenam, kisah itu merupakan sebagian contoh tentang adab yang harus diperhatikan dan menjadi pelajaran-pelajaran yang tertanam dalam kita saat ini. Faedah yang ketujuh, menjelaskan hikmah adalah berkaitan dengan hal-hal yang terkandung di dalam kisah tersebut. Yang kedelapan, menerangkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan agamanya. Kemudian yang kesembilan, menerangkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa faedah ataupun manfaat dalam mempelajari kisah-kisah Qurania. Berikutnya, kita akan sama-sama mendengarkan kisah Nabi Dzulkarnain yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizkatul Wasi'ah. Udah dengar belum mengenai seorang raja yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, yang dimana ia mampu menjelajahi dunia selama 500 tahun lamanya, dan juga ditugaskan untuk mengurung makhluk yang nantinya menjadi penyebab dari kehancuran dunia. Inilah Raja Dzulkarnain. Jadi, Raja Dzulkarnain adalah raja yang adil dan soleh, yang dimana ia mampu menyatukan seluruh bangsa yang ada di dunia pada zamannya. Ia diberikan kelebihan umur panjang oleh Tuhan, di mana ia dapat berkelana di dunia selama 500 tahun lamanya. Di dalam kelebihannya, ia mampu menelusuri ujung dari timur dan ujung dari barat, namun tidak pernah menemukan ujungnya. Kelebihannya yang diberikan oleh Tuhan diperuntukkan untuk suatu hal yang sangat penting nantinya, yaitu untuk membangun sebuah tembok raksasa yang sangat besar dan luas, yang nantinya digunakan untuk mengurung atau menahan makhluk yang nantinya akan menyebabkan kehancuran dunia besar. Singkat cerita, tiba masanya di mana Raja Dzulkarnain akhirnya membangun tembok raksasa yang mencegah kiamat yang seharusnya terjadi di masa depan. Tembok ini digunakan untuk mengurung keturunan Adam yang membangkang kepada Nuh ketika Nuh mengajaknya ke dalam bahtera besarnya. Makhluk ini dengan sombongnya menolak ajakan Nuh, akan tetapi makhluk ini selamat dari bencana Nuh sehingga tetap hidup saat ini. Dan kalian tahu siapa sebutan dari makhluk ini? Yaitu Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang keturunannya dikurung di balik tembok raksasa saat masa pemerintahan Raja Dzulkarnain, karena menyebabkan kekacauan yang sangat menyeramkan di era tersebut, yang dimana hampir memusnahkan seluruh bangsa manusia di era itu. Dan kalian tahu di era tersebut Ya'juj dan Ma'juj masih berjumlah sedikit, akan tetapi mampu memusnahkan hampir seluruh manusia. Oh iya, ada satu asumsi liar yang mau saya kasih tahu soal Ya'juj dan Ma'juj. Mereka dikurung. Mereka
bukan dikurung di dalam tembok, tetapi dikurung di balik tembok. Lalu dalam kisahnya, Raja Zulkarnain sempat berkelana mencari air keabadian bersama Nabi Khidir untuk memperpanjang umurnya. Desas-desus mengatakan bahwa ia mencari air tersebut untuk menyempurnakan pekerjaannya guna membuat tembok raksasa. Karena ia merasa 500 tahun adalah waktu yang kurang untuk menyelesaikan tugasnya demi menyempurnakan tembok raksasa tersebut. Konon tembok raksasa tersebut dibuat dengan cara mengitari dunia sesuai cakupannya, bukan seluruhnya. Namun, Raja Zulkarnain tidak berhasil mendapatkan air keabadian karena ia tidak ditakdirkan oleh Tuhan hingga tahap itu. Sekedar informasi, Raja Ya'juj Ma'juj merupakan kaum yang mampu memakan daging sesamanya atau kanibal. Mereka menerkam sebagian kaumnya untuk bahan makanan agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Dikhawatirkan jika mereka terbebas hingga ke wilayah manusia, mereka akan menawan dan menernak manusia untuk menjadikan kaum manusia sebagai makanan, yang berjumlah 1:1000 dari jumlah manusia saat ini. Namun fakta tentang Ya'juj dan Ma'juj akan selalu ditutup atau dibiaskan dengan kata-kata beda dimensi atau dikurung di antara dua gunung. Hal ini dilakukan karena jika semua manusia nantinya percaya dan meyakini akan fakta dari Ya'juj dan Ma'juj beserta jumlahnya nanti, maka bisa dipastikan bahwa manusia akan ketakutan hingga menjelang ajalnya dan melupakan ketakutan akan Tuhan itu sendiri.